Vena Melinda tampak begitu lega setelah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerainya atas Ferry Irawan. Humas Pengadilan Agama memutuskan secara fair-stake pengajuan gugatan cerai Vena yang diajukan setelah gugatan cerai sebelumnya dianulir Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apalagi Ferry selaku tergugat tidak pernah menghadiri sidang di pengadilan. Sementara untuk putusan ingkrah masih menunggu 14 hari lagi. Pembacaan putusan dan kami sudah dapat informasi dari bagian informasi perkara bahwa perkara Melinda Vena Melinda dengan Ferry ini perkaranya sudah dikabulkan dengan putusan fair-stake. Yang pasti alhamdulillah banget, ini kan 2 tahun ya prosesnya dari yang Januari 2022 ya. 2023 ya sampai sekarang tanggal berapa nih? 2 Desember. Hampir 2 tahun terbayar ya rasa kekhawatiran aku gitu ya, ini kapan gitu ya segera putusan, dan alhamdulillah tadi aku baru baca e-courtnya, hasilnya sudah diputus secara fair-stake ya. Mudah-mudahan nanti kita kan harus nunggu ya, untuk menjadi inkrah itu harus nunggu sekitar 14 hari. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya udah deh, aku tinggal ngurus ke kelurahan ya, mau ganti kartu keluarga sama mau ganti KTP. Vena sendiri menggugat cerai Ferry tanpa menuntut nafkah dan harta. Namun ia tetap menyertakan bukti pernah menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan pada saat mereka berada di Kediri, Jawa Timur. Hasil putusannya intinya adalah mengabulkan gugatan dari Vena Melinda karena memang gugatannya tunggal. Dia hanya gugatan perceraian saja. Tidak ada gugatan yang lain. Ya, berbeda dengan gugatan yang pertama karena dia posisinya sebagai pihak yang digugat ya. Yang dulu kan Ferry yang ajukan. Nah, dia waktu itu ngajukan gugatan balik, ada tuntutan nafkah, ada mut'ah kan. Kalau sekarang dia yang mengajukan, dia tuntutannya tunggal, hanya perceraian saja. Dan ternyata oleh majelis hakim dikabulkan gugatannya dengan dalil-dalil gugatannya sama seperti halnya yang pernah dulu diajukan. Karena memang yang jadi alasan pokoknya ada, kalau dilihat dari gugatannya adalah memang dari KDRT. Sebenarnya lebih berat adalah masalah pidana sih. Pidana KDRT itu jauh lebih berat. Jadi kalau untuk perdata perceraian ini lebih kepada administrasi dan kemarin itu. Jadi yang bikin lama kan karena gugatan yang pertama itu kita harus nunggu gugur dulu gugatan yang bersangkutan. Setelah gugur, baru saya bisa mengajukan kan gugatan yang kedua. Ternyata kendalanya adalah alamat tidak patut katanya, effort lagi. Alhamdulillah alamatnya patut, dan kemarin ada pembuktian kan dari orang tuaku. Ya alhamdulillah sekarang putusan itu buat aku udah jalannya Allah untuk memudahkan ya. Karena kan ternyata perdata ini gampang-gampang sulit gampang. Artinya kita harus sabar yang pertama, dan aku sudah mempersiapkan mental sih. Karena kalau untuk masalah perdata ini kan administrasinya harus bener ya. Jadi ya aku banyak konsultasi sama Mas Hendy Arifin bahwa memang butuh kesabaran. Jadi kalau Mbak Vena sabar, jalannya makin terbuka. Jadi nggak boleh menanggapinya dengan kesedihan, karena kan aku udah alhamdulillah kasus KDRT-nya kan udah clear, aku udah healing, udah bisa fokus sama kerjaan. Ya ini kan hanya tinggal selangkah lagi, dan bener kan akhirnya sekarang first step. Ya udah disyukuri aja dulu. Yang penting mudah-mudahan 14 hari nggak ada lagi apa-apa. Ya udah tinggal inkrah. Ya, pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan sendiri sebenarnya sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada September 2023 lalu. Namun ketika itu, Ferry tidak bisa membacakan ikrar talak karena menjalani hukuman penjara terkait kasus KDRT. Sehingga awal November 2024 ini, Vena Melinda kembali memasukkan gugat cerai. Dan kemarin, akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali mengabulkan gugat cerai Vena Melinda secara fair-stake. Lantas bagaimana dengan status Vena Melinda?
Benarkah ia sudah tak lagi berkeinginan memiliki pendamping pasca trauma mengayuh bahtera dengan Ferry? Ya kalau sekarang mah jodoh nggak usah dicari kali ya. Nanti kalau Allah emang udah waktunya aku ketemu yang dari Allah yang terbaik ya. Karena kan aku juga doanya minta suami yang benar-benar istiqomah di jalan Allah, yang soleh. Nah itu kan hanya Allah yang tahu ya. Karena kita nggak bisa tahu isi hati orang. Jadi yang ngejalanin hidup yang penting aku sehat. Nggak yang apa namanya di usia 52 yang penting happy, sering silaturahmi. Ini namanya Kimi. Kamu udah mandi loh, ya ampun mandi lagi loh. Sering silaturahmi sama teman-teman lama, teman-teman SMP, teman-teman SD. Itu kita kayak seneng banget ya usia gini tuh yang ngumpul. Terus ayo kita pergi kemana yuk bareng-bareng gitu. Menikmati hari tua.